Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu dan teman-teman operator dimanapun berada. Jumpa lagi bareng saya Kang Abi di kesempatan malam hari ini. Sambil beristirahat kita akan membahas masih di seputar aplikasi Dapodik versi 2024. Dan khusus malam hari ini kita akan membahas soal jawab aplikasi Dapodik 2024. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan di kesempatan malam hari ini juga saya akan ditemani oleh Mas Dik. Assalamualaikum Mas Dik, selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam Mas Abi. Baik Mas Dik, untuk malam hari ini kira-kira berapa soal jawab yang akan kita bahas nih? Kalau pertanyaan sih yang saya kumpulkan nih Kang, banyak sekali. Banyak ya yang tanya lewat WA, kemudian juga ya lewat live chat ya. Namun di sesi yang pertama kita akan bahas yang gak banyak-banyak Kang, 24 saja dulu ya. Mudah-mudahan Kang Abi bisa jawab. Ya kalau enggak ya nanti mohon jadikan PR ya Kang. Wih, ternyata banyak sekali Mas. Oke lah. Baik Bapak Ibu, mari kita diskusikan, kita obrolkan. Mudah-mudahan obrolan malam hari ini bisa bermanfaat. Bismillah. Assalamualaikum Kang, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Mas Dik, alhamdulillah baik. Mas Dik sendiri bagaimana kabarnya? Ya, alhamdulillah baik juga Kang. Oh iya Kang, ini banyak sekali toh yang tanya. Nah ini sudah saya kumpulkan. Untuk sesi yang pertama itu ada 24 pertanyaan Kang. Ini mudah-mudahan Kang Abi bisa bantu jawab ya, biar nanti teman-teman yang tanya bisa mendapatkan ya manfaatnya lah begitu. Masya Allah, banyak sekali. Bismillah ya, semoga bisa saya jawab Mas Dik. Ya silahkan, mau tanya apa? Baik Kang Abi, kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Ini dari teman-teman yang dari TK. Kang, untuk TK itu tidak ada menu lulusnya ya? Nah betul sekali Mas Dik, untuk jenjang TK tidak ada menu lulus saat ini ya, tapi mudah-mudahan ke depan mah ada gitu ya. Tapi ya untuk saat ini tidak ada menu lulus untuk di jenjang TK. Karena kelulusan TK itu Mas Dik ya diluluskan secara otomatis oleh sistem. Tapi walaupun demikian, kalau seandainya Mas Dik mau meluluskan siswanya yang di TKA atau misalnya siswa TKB yang masih ada di Dapodik mau diluluskan, maka bisa meluluskannya secara manual melalui operator dinas masing-masing. Nah Kang, itu operatornya operator kabupaten, operator dinas kota, atau provinsi Kang. Nah untuk jenjang TK, KB, SPS, TPA, kemudian SD itu melalui operator dinas kabupaten atau kota. Kalau misalnya untuk SMA atau Dikmen itu melalui operator provinsi masing-masing. Jadi seperti itu Mas Di. Oke lah, sip, mantap. Baik Kang, cukup. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Nah gini Kang, untuk TK bisakah dimutasikan? Karena di TK kan tidak ada menu meluluskan. Nah kira-kira bisa nggak Kang siswanya dimutasikan saja, tidak diluluskan? Karena kan memang di TK itu tidak ada menu lulus. Ya kalau menurut saya sih Mas Dik ya bisa-bisa saja ya. Cuma kalau mutasi nanti di SD tidak bisa ditarik data. Jadi teman-teman SD nanti tidak bisa tarik data kalau siswanya dimutasikan. Dan solusinya harus diinput manual di Dapodik SD-nya. Dan kita sebagai orang yang memutasikan dari sekolah asal harus menjelaskan gitu ya, harus menjelaskan ke operator SD kenapa tidak muncul pada saat tarik data. Ya mau nggak mau dari pihak operator SD-nya harus input manual. Jadi itu Mas Dik bisa saja ya, bisa saja dengan syarat ya kita harus menjelaskan ke operator SD untuk permasalahan mutasinya ya. Seperti itu Mas Dik. Baik Kang Abi, jadi begini ya, bisa saja siswa dari TK dimutasikan gitu kan. Nah kemudian nanti operator SD-nya nggak bisa narik. Betul Mas Dik. Nah kalau nggak bisa narik berarti
Alternatifnya adalah di input manual di aplikasi Dapodik SD-nya. Betul sekali Mas Dik. Jadi seperti itu ya. Ada efek sampingnya. Efek sampingnya ya tidak bisa ditarik data. Hanya solusinya memang harus di input manual seperti itu Mas Dik. Oke lah Kang. Siap. Baik Kang, kita lanjutkan lagi. Kang, salah input data. Ini ada teman kita yang salah input data. Nah, data yang salah itu yang diinput adalah nama ibunya. Nah, kira-kira bisa diperbaiki nggak Kang? Nah, bisa Mas Dik. Setelah Bapak Ibu melakukan input data, ternyata ada data yang salah. Misalnya data nama ibu. Maka setelah sinkron ya, nanti Mas Dik silahkan tunggu 1 kali 24 jam sampai data yang salah itu masuk ke Perpal PD. Nah, setelah masuk ke Perpal PD, silahkan nanti diedit identitasnya. Patokan datanya adalah di kartu keluarga ya. Jadi nama ibu, nama ayah, tanggal lahir dan sebagainya patokannya ke kartu keluarga. Nah, kenapa demikian? Karena sudah terintegrasi Dapodik dengan data Dukcapil. Oh, ini jadi adem nih Kang. Jadi kalau misalnya ada data siswa yang salah harus diperbaiki di Perpal PD. Oke lah Kang, sip. Sekarang kita lanjutkan lagi. Nah, pertanyaan berikutnya Kang, nih. Kang, apakah siswa yang lulus itu bisa dibatalkan? Nah, tentu bisa, Mas Dik. Jadi kalau misalnya ada siswa yang ingin mengulang kembali, ya, atau memang siswanya belum waktunya diluluskan atau salah meluluskan, maka Bapak, Ibu, atau Mas Dik bisa menghubungi operator dinas masing-masing untuk membatalkan kelulusannya. Nanti setelah dibatalkan, silahkan lakukan tarik data atau sinkronisasi. Wih, mantap nih, jadi adem mah. Baik, Kang Abi, kita lanjutkan lagi untuk pertanyaan berikutnya. Apakah bisa membatalkan kelulusannya sendiri? Nah, kira-kira bisa nggak nih Mas, tanpa harus ke operator dinas? Ya, mungkin bisa sih Mas Dik. Saya sendiri nyoba nggak bisa, cuman memang saya pernah nyoba-nyoba dengan aplikasi Dapodik itu bisa ya membatalkan. Hanya saja pada saat nanti sinkronisasi ya saya juga tidak tahu hasilnya ya, karena belum coba untuk sinkronisasi. Jadi silakan bagi yang mau nyoba silahkan dicoba ya, sudah saya share panduannya. Oke lah Kang, sip lah. Jadi bisa saja ya Kang ya. Nanti saya juga cobalah pakai Dapodik lah. Mudah-mudahan bisa hasilnya mantul. Tapi ya insya Allah lah saya nanti ke operator dinas saja lah, biar mantap gitu Kang. Baik, lanjut lagi Kang. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah data guru Tendik Kepsek bisa diperbaiki? Nah, tentu bisa. Untuk pengeditnya, Bapak Ibu bisa memperbaiki data guru Tendik Kepsek yang salah, bisa diperbaiki melalui Perpal PTK ya. Di Perpal PTK nanti ada menu edit identitas, silahkan masukkan data-datanya. Misalnya salah tanggal lahir, salah nama dan sebagainya. Tapi ingat, patokannya adalah kartu keluarga karena Perpal PTK sudah terintegrasi dengan data Dukcapil. Jika ada salah perbedaan data, maka silahkan perbaiki dulu di Dukcapilnya. Seperti itu Mas Dik. Oh gitu ya Kang. Jadi kalau misalnya nanti ada kesalahan, harus dilihat dulu di data kartu keluarganya. Betul Mas Dik, karena itu adalah patokan data untuk saat ini ya, karena sudah terintegrasinya data Perpal dengan Dukcapil. Baik Kang, kita lanjutkan lagi pertanyaan berikutnya. Ini masih banyak nih Kang. Baik Mas Dik, silahkan. Baik, pertanyaan berikutnya nih Kang. Ada yang tanya, apa sih yang dimaksud dengan register offline? Nah, register kan ada dua Kang, ada offline dan online. Nah, ini yang tanya tentang yang offline. Baik Mas Dik, betul yang disampaikan Mas Dik tadi. Untuk registrasi Dapodik itu ada dua metode. Yang pertama adalah metode online dan metode offline. Nah, dua metode ini bisa Bapak Ibu pilih atau Mas Dik pilih ya, tapi tidak boleh dua-duanya. Jadi pilih salah satu saja. Nah, untuk registrasi offline adalah satu metode registrasi Dapodik tanpa harus terkoneksi dengan
internet. Tapi ada syarat mutlak yang harus dipenuhi, yaitu harus menggunakan prefill Mas Dik ya. Jadi registrasi offline itu tidak menggunakan koneksi internet, tapi harus menggunakan data prefill. Oh gitu ya Kang. Berarti sebelum kita registrasi, kita harus download dulu prefillnya gitu. Nah betul sekali Mas Dik. Kalau tidak ada prefillnya ya tidak bisa diregistrasi. Wah sip. Oke. Paham. Nah sekarang Kang, pertanyaan lagi. Tadi kan yang offline. Nah sekarang sih mau dijelaskan nih Kang, apa sih yang dimaksud dengan registrasi online? Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, kebalikan dari yang offline, yang online ini adalah metode registrasi dengan harus terkoneksi, wajib terkoneksi dengan jaringan internet. Ya, dan metode ini kelebihannya Mas Dik tidak memerlukan prefill. Ya, tidak usah download prefill, ribet ya. Jadi tinggal langsung terkoneksi, masukkan username, password dan korek. Sudah langsung registrasi. Wah, lebih enak begitu, Kang. Kalau prefill kan ya kita harus download dulu dan lain sebagainya lah. Tapi ya enaknya malah menggunakan yang online. Nah, betul sekali Mas Dik, harus menggunakan enaknya yang online. Baik, Kang ini tanya lagi nih. Ada pertanyaan lagi. Bagaimana cara ganti capsek atau PLT capsek? Karena capseknya sudah meninggal atau sudah pensiun. Nah itu sih mudah Mas Dik, tinggal nanti silahkan lapor ke admin dinas ya, bawa berkas-berkas yang dibutuhkan, misalnya SK dan lain sebagainya. Nanti dari operator dinas menginputkan penugasannya, seperti misalnya tugas tambahan kepala sekolahnya dan lain sebagainya. Karena kewenangan untuk penambahan tugas tambahan kepala sekolah dan PLT kepala sekolah saat ini mulai dari tahun 2023 kemarin sudah masuk kewenangan dinas masing-masing, jadi tidak diinputkan oleh operator sekolah. Oh gitu ya Kang. Iya sih, saya juga dulu pernah nginput gitu ya Kang. Tapi ya dulu mah bisa ya kita input sendiri untuk tugas tambahan capsek dan PLT. Tapi ya tahun-tahun 2023 kemarin dan 2024 ini saya coba ndak bisa Kang. Gak ada menunya ya, yang ada wakasek dan lain sebagainya. Nah betul Mas Dik, karena memang sudah diserahkan ke admin dinas. Jadi seperti itu ya, tinggal lapor saja nanti ke admin dinas, bawa berkasnya yang dibutuhkan, silahkan berkoordinasi, nanti admin dinas yang menginputkan penugasan dan lain sebagainya. Kita kalau sudah beres ya diinputkan, kita tinggal tarik data atau sinkron saja. Demikian Mas Dik. Baik Kang Abi, terima kasih. Kita lanjut pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya gini Kang, bagaimana cara ganti atau input guru tendik? Nah, gimana Kang? Kira-kira bisa nggak kita menginput guru atau tendik ke dalam ke dalam dapodik Kang? Nah, sebenarnya untuk penginputan itu sih sebenarnya Mas Dik mudah ya. Yang pertama, untuk sekolah yang naungannya berada di yayasan, nanti silahkan hubungi operator yayasannya untuk menambahkan PTK-nya. Nanti setelah beres baru pihak yayasan atau pihak operator yayasan menghubungi operator dinas untuk di-approve, seperti itu yang saya ketahui ya Mas Dik. Nah kemudian untuk sekolah-sekolah yang non yayasan bisa menghubungi operator dinas masing-masing untuk menambahkan atau menginputkan PTK barunya, baik itu guru maupun tenaga kependidikan. Nah Kang, kira-kira itu sarannya apa aja ya Kang yang harus dibawa untuk input guru atau tendik? Nah untuk menginput syaratnya apa saja ya secara umum nanti ya yang harus disiapkan ya, ini secara umum saja. Nanti syarat-syarat yang spesifiknya silakan hubungi operator dinas masing-masing. Cuman yang paling dasar secara umum ya, ini ya seperti SK, kemudian ijazah dan lain sebagainya, KTP, KK ya, itu yang dasar-dasar. Tapi yang lebih spesifik silakan menghubungi operator dinas masing-masing karena setiap daerah mempunyai ketentuannya masing-masing. Oke lah Kang kalau gitu, jadi kita mau nginput itu harus menghubungi operator yayasan. Kalau yang sekolahnya di yayasan, kalau misalnya yang mandiri non yayasan harus ke operator dinas gitu ya Kang.
Betul Mas Dik, ya. Jadi itu yang bisa saya jawab Mas Dik. Jadi silahkan ya, sekali lagi yang mau nambah ya, nambah PTK-nya, nginput PTK-nya ke Dapodik. Kalau yayasan ke operator yayasan, kalau yang non yayasan ke operator dinas. Baik Kang Abi, kita lanjut lagi. Pertanyaan berikutnya ini masih banyak nih. Nah gini Kang, ada tanya. Kang, ada data sekolah saya ada yang salah ya, termasuk ijob gitu ya. Maksudnya mungkin ijobnya yang salah gitu ya. Nah kira-kira gimana Kang? Nah untuk masalah perbaikan data, misalnya di profil sekolah di Dapodiknya ada yang salah, contoh misalnya ijob, maka Bapak Ibu silahkan perbaiki di Perpal SP. Nanti silahkan upload berkasnya ataupun ijobnya, kemudian diisi juga tanggal penerbitan ataupun asa expire-nya. Jadi seperti itu. Oh, gitu ya Kang. Jadi kalau misalnya ada ijobnya yang salah, kemudian SK pendiriannya juga ada yang salah di Dapodik, harus melalui Perpal SP gitu ya Kang. Betul sekali Mas Dik ya. Jadi seperti itu. Silakan Mas Dik, ada pertanyaan lagi? Oh, ada Kang, masih banyak nih. Nah, selanjutnya Kang, ini ada pertanyaan. Kira-kira Kang, kapan terakhir input data siswanya? Nah, menurut saya sih sebenarnya begini Mas Dik, kapan kira-kira terakhir ya, kalau kita nanya terakhir sih, ya masih bisa lah sampai Desember sepertinya bisa nginput. Tapi ya Mas Dik harus diingat bahwa semakin cepat semakin baik. Kenapa? Karena kita juga harus mengejar cut off ya BOP 2024 yang nanti akan ditutup tanggal 31 Agustus 2023. Maka sesegera mungkin ya untuk menginputkan siswanya di aplikasi Dapodik. Karena nanti kita harus berkejaran dengan penerbitan NISN. Nah, NISN ini menjadi syarat utama untuk mendapatkan BOP. Jadi jangan sampai telat, jangan sampai NISN-nya terbitnya telat. Setelah cut off ya nggak kehitung gitu. Oh gitu ya Kang. Berarti ini harus segera banget ini Kang inputnya. Biar nanti cepet dapat NISN saat cut off sudah bisa masuk nominasi dana BOP Kang. Ya betul sekali Mas Dik. Jadi silakan ya, semakin cepat semakin baik. Karena kita juga harus mengingat bahwa cut off BOP 2024 ini sudah mendekati ya kurang lebih 1 bulan lagi lah ya. Tapi walaupun demikian jangan lupa penerbitan NISN juga kita tidak tahu berapa lama dan lain sebagainya. Jadi lebih cepat lebih baik. Betul Kang, lebih cepat lebih baik. Ayo monggo silahkan yang lain di input Dapodiknya, jangan nunggu sampai nanti-nanti ya, biar nanti dapat dana BOP 2024. Lanjut lagi Kang, nih masih banyak pertanyaan. Nah ini ada pertanyaan lagi tentang NISN Kang. Nah Kang, berapa lama nih NISN diterbitkan? Nah seperti yang pernah saya sampaikan di video yang lalu ya Mas Dik, waktu saya mengikuti webinar dengan Musdatin, di webinar disampaikan bahwa jika datanya valid, jika data siswa yang diinputkan itu valid dengan Dukcapil, maka perkiraan penerbitan NISN itu antara 3 hari sampai dengan 7 hari itu sudah terbit. Bahkan ada juga yang 1 hari terbit. Itu untuk data yang valid dengan Dukcapil. Nah untuk bagi yang tidak valid dengan Dukcapil itu agak lama biasanya. Tapi ya mudah-mudahan sih tahun ini semuanya terbit tepat pada waktunya, tidak sampai terlewat dari cut off Dapodik ya, cut off BOP 2024 ini untuk tahun 2024. Jadi seperti itu. Jadi antara 3-7 hari kalau NIK-nya ataupun data Dukcapilnya valid. Tapi kalau misalnya tidak valid ya agak sedikit lama. Jadi tinggal ditunggu saja, tinggal ya rajin-rajin ngecek saja Bang Dik. Oh gitu ya Kang. Jadi ini mah kalau datanya sudah valid, sudah sesuai Dukcapil ya tinggal ditunggu saja antara 3-7 hari gitu ya Kang. Betul sekali Mas Dik. Jadi tinggal ditunggu saja ya bagi yang belum terbit. Oke Kang, kita lanjut lagi. Kang, kalau untuk KB, SPS, TPA, cara luluskannya gimana Kang? Cara meluluskannya gitu Kang. Nah untuk
KB, SPS, TPA, cara meluluskannya sangat mudah. Tinggal nanti Mas Dik atau Bapak Ibu yang ingin meluluskan di tingkat KB, SPS, TPA, silahkan pilih nama di menu peserta didik, kemudian pilih register dan pilih untuk dikeluarkan karena. Jadi nanti ada menu dikeluarkan karena, diisi keluarnya dan pilih lulus. Untuk jenjang KB, SPS, TPA itu ada menu lulusnya Mas Dik. Jadi bisa diluluskan secara manual dan memang harus manual kalau untuk KB, SPS, TPA. Jadi seperti itu. Jadi bisa diluluskan mandiri. Oh gitu ya Kang, beda sama TK. Kalau TK kan gak bisa ya, gak bisa diluluskan. Tapi kalau KB, SPS itu bisa diluluskan sendiri ya. Wah mantap. Lanjut Kang, ini masih ada pertanyaan lagi. Kang, di Dapodik tidak ada nama siswa si Fulan. Terus operator SD-nya minta saya meluluskan si Fulan tersebut. Kira-kira solusinya gimana Kang? Nah, solusi yang bisa saya share yang pertama, ya nanti silahkan dicek dulu di menu Dapodik PD keluar, ada tidak nama siswanya. Takutnya kita lupa, kita salah meluluskan atau memang siswanya diluluskan otomatis dan lain sebagainya. Nanti di PD keluar ini akan ditampilkan nama-nama siswa yang dikeluarkan dari data Dapodik. Nah, kalau misalnya ada, silahkan dibatalkan. Lewat siapa? Lewat operator dinas ya. Dibatalkan baru diluluskan. Atau bisa langsung ke operator dinas dirubah ke menjadi lulusan seperti itu. Atau bisa juga ya dicek di manajemen. Di manajemen sekolah itu ada menu siswa. Nah, di menu itu ada siswa keluar. Nanti dicek aja di situ ada tidak namanya. Kalau ada berarti memang kita sudah mengeluarkannya. Tergantung mengeluarkannya kenapa, mutasikah atau yang lain. Kalau mutasi berarti memang tidak bisa ditarik di operator SD, maka harus diluluskan. Jadi seperti itu. Jadi cek saja antara PD keluar dengan cek di manajemen. Seperti itu Mas Di. Oh gitu ya Kang. Wah ini mudah sekali, berarti tinggal dicek saja di aplikasi Dapodik, di PD keluar, dan dicek juga di manajemen. Gitu ya Kang. Betul Mas Dik. Masih ada pertanyaan yang lain? Oh ada Kang, nih ada lagi nih pertanyaan lah. Perbedaan antara input manual sama tarik data nih Kang, apa perbedaannya? Nah perbedaannya begini Mas Dik. Kalau input manual itu di Dapodik untuk sekolah-sekolah awal, tingkat awal ya. Contohnya di PAUD. Nah di PAUD itu ada TK, KB, SPS, dan TPA. Nah, selain PAUD juga ada SD. SD-nya kelas berapa? Kelas 1, itu yang saya ketahui. Itu untuk input manual. Sementara untuk sekolah-sekolah yang tidak disebutkan di poin tadi, ya, yaitu PAUD dan SD, itu melakukan tarik data, ya. Tarik data siswa baru yang merupakan lanjutan. Contoh misalnya ada siswa PAUD atau TK, KB, SPS yang ke SD, maka dari SD tarik data ya. Bisa melakukan tarik data. Kemudian dari SD ke SMP, ini juga tidak ada menu tambahnya, harus tarik data. Nah, kemudian dari SMP ke SMA juga harus tarik data, tidak bisa diinput manual. Nah, dari MTS ke SMA atau SMK juga tarik data. Saat ini sudah ada tarik data dari data EMIS. Jadi seperti itu ya Mas Dik. Jadi perbedaannya kalau input manual itu untuk tingkat-tingkat dasar, sementara untuk tarik data ini adalah penginputan siswa, penarikan siswa yang sudah ya pernah terdata di Dapodik atau merupakan siswa lanjutan dari tingkat sebelumnya. Jadi seperti itu Mas Dik. Oh gitu ya Kang. Nah sekarang saya paham nih Kang. Jadi intinya kalau untuk SD kelas 1 ada siswa baru dari TK, dari PAUD bisa tarik data tanpa input ulang atau input manual gitu ya Kang. Nah sementara yang lanjutan nih, yang lulusan juga ditarik data. Iya betul begitu. Jadi intinya kalau manual itu untuk jenjang dasar yaitu PAUD dan SD kelas 1. Kalau tarik data ya siswa lanjutan, ya seperti yang saya jelaskan tadi Kang. Jadi seperti itu Mas Dik ya. Monggo, masih ada pertanyaan yang lain? Oh tentu masih ada Kang. Nih pertanyaan lagi. Mau sinkron terdeteksi prepi lama.
Nah, kira-kira gimana solusinya, Kang? Kalau seandainya saya mau sinkron tapi terdeteksi prepilnya lama. Nah, cara alternatif yang sering saya terapkan, Mas Dik, kalau seandainya terjadi mau sinkron, terdeteksi prepil lama. Maka caranya sangat mudah sebenarnya. Yang pertama ya, silakan lakukan tarik data walaupun misalnya tidak ada perubahan apa-apa. Jadi tarik data dulu, lakukan tarik data ya Mas Dik. Kemudian kalau sudah tarik data, lakukan pembersihan histori browsernya. Baru setelah dibersihkan, silahkan di-refresh dan coba kembali sinkron. Insya Allah lancar jaya ya. Nah, kenapa demikian saya sebutkan ya, karena memang saya sudah sering menggunakan metode ini dan alhamdulillah lancar Mas Dik. Oh gitu ya Kang. Jadi kalau hasilnya nanti mau sinkron, terdeteksi prepil lama, kita harus lakukan tarik data dulu, bersihkan histori dan coba kembali sinkron. Gitu toh. Betul Mas Dik ya. Monggo dicoba, mudah-mudahan bermanfaat. Masih ada Mas Dik untuk pertanyaan berikutnya? Oh, masih ada Kang. Nih tanya lagi tentang Perpal PD. Nih Kang, sudah input di Dapodik dan sinkron di Perpal PD kok belum ada gitu, belum nambah-nambah siswanya. Nah, gini Mas Dik, data masuk ke Perpal PD itu perlu waktu ya. Jadi tidak sekarang kita sinkron langsung muncul di Perpal PD, tidak Mas Dik. Ya paling cepat itu antara 1 kali 24 jam. Jadi kalau misalnya Mas Dik mensinkronkan sekarang misalnya nih malam ini ya silahkan dicoba besoknya atau besoknya lagi dicek baru masuk. Jadi seperti itu, ada waktunya ya, tidak langsung masuk. Jadi jangan khawatir kalau misalnya ya teman-teman setelah menginput kemudian sinkron ternyata di Perpal PD-nya belum masuk, ya ditunggu saja karena setelah sinkron tidak langsung masuk ya. Harus ada waktu ya, sekitar yang paling cepat 1 kali 24 jam. Oh gitu ya Kang. Nah jadi adem nih Kang, karena teman saya gitu Kang. Jadi khawatir setelah sinkron dicek di Perpal PD-nya nggak ada. Oh ternyata harus nunggu dulu ya Kang. Iyalah, harus ditunggu dulu 1 kali 24 jam minimal ya. Kalau misalnya nanti belum juga ya besoknya coba lagi dicek karena ada waktu untuk pemrosesannya. Seperti itu Mas Dik. Oke lah Kang. Baik, sekarang kita lanjut lagi Kang. Waduh, masih ada pertanyaan lagi? Masih ada Kang. Ini pertanyaan adalah, apa sih tarik data itu Kang? Walah, tarik data. Jadi gini Mas Dik, tarik data itu adalah proses mengambil, menurunkan, menarik data Dapodik dari server pusat kemudian dimasukkan ke dalam laptop kita. Jadi itu narik data seperti itu ya Mas Dik. Nah, logika paling mudahnya adalah seperti kita mengambil buah jeruk dari pohonnya. Diambil dari pohonnya kemudian dimasukkan ke dalam keranjang kita. Jadi seperti itu yang namanya tarik data. Ya, simpelnya adalah ngunduh gitu ya. Oh, gitu ya, Kang. Jadi tarik data itu ya istilahnya kita panen gitu ya, ngambil data dari server kemudian dimasukkan ke aplikasi Dapodik laptop kita gitu ya Kang. Nah betul seperti itu. Masih ada Mas Dik pertanyaan berikutnya? Walah Kang, masih ada lah. Oke, gini Kang, ada tanya lagi nih yang tanya tentang sinkron. Tadi yang ada yang tanya tarik data. Nah sekarang kita ada yang tanya tentang apa sih sinkron. Nah gini Mas Dik, untuk sinkron ya, sinkron Dapodik tentunya. Nah, sinkron Dapodik ini merupakan proses ya, mengirim data Dapodik dari Dapodik laptop kita ke server dan secara berbarengan juga mengambil data dari server ke lokal Dapodik. Jadi singkatnya sinkron itu adalah proses mengirim data dan menerima data, berbeda dengan tarik data. Kalau tarik data itu cuma mengambil dari atas ataupun dari pohonnya ke keranjang. Kalau yang sinkron ya kita ngirim ya kita juga nerima. Jadi ini koneksi jalur dua arah, beda dengan tarik data. Kalau tarik data itu narik data saja. Jadi seperti itu. Oh gitu ya Kang. Jadi kalau seandainya kita tarik data itu belum tentu sinkron toh ya. Nah kalau seandainya sinkron berarti itu sudah termasuk tarik data. Betul sekali Mas Dik. Jadi kalau kita tarik data itu belum sinkron. Jadi jangan dianggap setelah tarik data udah selesai. Salah.
karena tarik data itu bukan sinkron. Kalau sinkron sudah termasuk di dalamnya ada tarik data. Jadi seperti itu Mas Dik. Oh iya iya iya. Paham paham paham. Wes, lanjutlah Kang. Masih ada pertanyaan berikutnya. Nih Kang, di Dapodik ya, kepala sekolah atau PLT tidak tampil di Dapodiknya. Kira-kira bagaimana solusinya? Nah, solusinya ya mudah sih sebenarnya Mas Dik. Tinggal nanti silahkan cek di menu Tendik, karena kepala sekolah itu masuknya di menu Tendik ya. Nah, kemudian cek apakah sudah ditentukan statusnya menjadi kepala sekolah, dan yang paling penting lagi adalah cek apakah tugas tambahan kepala sekolahnya sudah diisi apa belum. Kalau belum diisi, otomatis nanti tidak akan muncul ya. Maka solusinya silahkan berkoordinasi dengan admin dinas masing-masing untuk proses penugasannya. Jadi seperti itu. Oh gitu ya Kang. Berarti kalau tidak muncul harus cek dulu penugasan tugas tambahannya. Apakah sudah diinput atau belum gitu ya. Betul sekali. Oke, masih ada pertanyaannya? Dilanjut monggo Mas Dik. Oke Kang. Untuk sesi yang pertama ini sudah cukup ya. Nah, insya Allah nanti kita lanjutkan di sesi yang kedua. Bagi kawan-kawan yang ingin bertanya, silahkan di kolom komentar ya. Insya Allah nanti kita akan jawab. Nah, terima kasih Mas Abi atas waktunya. Insya Allah kita jumpa lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Mas Dik, terima kasih sudah menemani saya di malam hari ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman dan Bapak Ibu operator. Jika ada pertanyaan silahkan cantumkan di kolom komentar. Insya Allah nanti kita akan bahas. Apabila ada yang bermanfaat silahkan diambil manfaatnya. Bila ada yang tidak berkenan mohon dimaafkan. Selamat malam dan selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.